Nah, di sini ada CV pemateri yang pertama. Ada Kak Eka Sri Nabela Putri. Nah, terus tempat tanggal lahir. Pandeglang 24 Mei 2007. Terus jenis kelamin perempuan. Alamatnya di Kampung Ciakar, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam, nomor telepon boleh dilihat. Emailnya boleh dilihat juga. Statusnya belum menikah. Nah, Kak Eka juga menempuh pendidikan di MI MI Ciakar tahun 2013 sampai 2019. MTS Ma, Mat Laul Anwar 2019 sampai 2022. Terus lanjut di SMAS Mat Laul Anwar 2022 sampai 2025. Dan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2025 sekarang. Terus pengalaman organisasi, ada sebagai anggota OSIS, sebagai anggota Dewan Ambalan, dan sebagai anggota Saka Bakti Husada Menes. Hobinya nonton drama, baca buku, dan traveling. Oke, boleh Kak Eka? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan ini, serta kepada seluruh panitia penyelenggara webinar. Perkenalkan, nama saya Kasena Bella Putri. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu eh, imunologi? Belum, Kak. Nanti ya, tunggu dulu. Kakak operator boleh share materinya. Tunggu ya teman-teman. Nah, ada. Nah, jadi imunologi ini tuh cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi, apabila sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita ini tidak berfungsi dengan normal, maka berbagai penyakit akan bermunculan dan menyerang tubuh seperti alergi dan masih banyak lain. Nah, jadi setiap manusia ini tuh memiliki sistem kekebalan yang berperan sebagai pelindung tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, tubuh kita itu membutuhkan imunitas agar dapat melindungi organ yang penting yang ada di dalamnya gitu, yang dikendalikan dengan sebutan antibodi. Nah, antibodi ini juga itu dihasilkan dari sel-sel leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih ini tuh bekerja dengan cara menghancurkan berbagai hal yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, di sini ada sejarah dan sistem imun, yang dimana sejarah imunologi ini tuh dapat ditelusuri pada abad ke-18 saat Edward Jenner
menemukan vaksin cacar. Sehingga penemuan itu dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengembangkan vaksin untuk berbagai penyakit. Nah, di sini ada sistem imun. Nah, sistem ini terdiri dari berbagai komponen utama. Yang pertama itu ada sel darah putih. Nah, sel darah putih itu atau leukosit komponen utama dalam sistem imun. Imun yang mereka ini tuh bertugas untuk melawan infeksi. Nah, limfosit sel T dan sel B ini tuh secara khusus bertanggung jawab dalam kekebalan adaptif atau spesifik, yaitu kemampuan tubuh untuk meningkatkan dan merespon patogen tertentu secara spesifik. Nah, yang kedua ini tuh ada antibodi. Nah, antibodi ini tuh protein khusus yang diproduksi oleh sel B atau plasma. Fungsi utamanya ini tuh untuk menetralisirkan patogen dengan cara menempel pada mereka sehingga membuat si patogen itu tidak aktif. Nah, atau menandainya untuk dihancurkan oleh sel-sel imun yang lain gitu. Nah, selanjutnya di sini tuh ada sumsum tulang dan kelenjar timus. Nah, itu mereka ini tuh berfungsi untuk reproduksi sel sel imun. Nah, sumsum tulang ini tuh dan kelenjar timun ini tuh yaitu organ limfoid primer. Mereka ini tempat reproduksi dan pematangan sel-sel imun. Nah, sumsum tulang ini tuh adalah tempat sebagian besar sel imun, termasuk sel darah. Nah, kelenjar timus ini tuh tempat sel T menjalani proses pematangan sebelum dilepaskan ke aliran sel darah. Jadi, sel T ini tuh sebelum dilepaskan ke sel darah ini tuh diproses pematangan di kelenjar timus. Selanjutnya ada sistem komplement. Nah, sistem komplement itu kumpulan protein yang bersedar dalam darah yang fungsinya itu untuk membantu menghancurkan mikroba dengan berbagai cara seperti lesis, opasonisasi, dan merekrut sel imun. Yang dimana lesis ini tuh berfungsi secara langsung atau menusuk dan memecah membran sel mikroba gitu. Kalau si opsonisasi ini tuh menandai mikroba untuk mempermudah fagositasi yang dimakan oleh sel imun. Nah, kalau si merekrut sel imun ini tuh bekerja dengan cara menarik sel-sel imun lainnya ke dalam lokasi infeksi tersebut gitu. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini tuh ada respon imun spesifik yang dimana yang nomor satu ini tuh kan sel B, penemuan dan penangkapan antigen, yang dimana sel B ini menemukan antigen dan menangkapnya. Nah, yang dimana sel B ini tuh menemukan dan menempel pada antigen yang berupa bakteri yang sesuai dengan reseptornya gitu. Yang biru ini sel B ya. Jadi hijau itu kan bakteri berarti anti B ini itu nempel pada antigen atau penunggu aktivasi yang dimana sel B ini tuh yang telah menangkap antigen dia menunggu sinyal aktivasi dari sel T helper yang telah diaktifasi sebelumnya. Jadi di sini tuh si sel B ini tuh menunggu aktivasi dari pasien dan sel memori. Nah, teraktivasi dan atau berubah menjadi
sel mana di dan sel memori. Nah, sel produksi gen. Sel memori ini tuh bertugas untuk mengingat. Jadi, si sel plasma ini tuh mulai memproduksi antibodi. Yang dimana setelah memproduksi antibodi ini tuh, si antibodi ini tuh dilepaskan dan untuk menyerang dan menempel pada antigen atau bakteri yang hijau ini. Nih, antibodi itu tuh yang ya itu yang kayak ya kan si sel plasma itu ini memproduksi sejumlah antibodi. Nah, udah diproduksi dikeluarin di, buat nyerang si bakteri ini gitu, si antigen ini. Nah, setelah itu ini tuh ada sel antibodi yang memfagosit antigen. Nah, antigen yang telah diselimuti oleh antibodi ini tuh kemudian di difagosintosis yaitu dimakan atau dihancurkan oleh sel-sel pertahanan lain seperti makrofag gitu. Jadi ini tuh yang kayak monster ini tuh makrofag. Jadi si eh, ini tuh antigen ini tuh nanti di ini di apa sih dimakan atau dihancurkan oleh si makrofag tersebut gitu. Nah, di sini nih yang keenam tahap terakhir di mana sel memori ini tuh mengingat apabila ada antigen yang sama. Jadi, jika antigen yang sama masuk kembali ke dalam tubuh, maka sel memori ini akan segera mengaktifkan respon imun yang sangat cepat dan kuat, sehingga infeksi ini tuh bisa diatasi tanpa menimbulkannya gejala gitu. Boleh slide, Kak. Nah, di sini ada jenis-jenis kekebalan tubuh. Ada 4 jenis ya, teman-teman. Yang pertama itu kekebalan bawaan atau innate. Nah, ini tuh adalah jenis pertahanan pertama yang responnya itu cepat dan tidak spesifik, yaitu melawan semua jenis patogen eh, atau bakteri. Nah, ini tuh melibatkan sel-sel seperti makrofag dan neutrofil. Nah, yang kedua ini ada kekebalan adaptif. Ini tuh respon yang sangat spesifik terhadap patogen tertentu. Nah, sistem ini tuh memiliki memori yang menunjukkan respon yang lebih cepat dan kuat pada paparan berikutnya gitu. Dan melibatkan limfosit T dan limfosit B gitu. Nah, ini tuh ada kekebalan pasif. Nah, kekebalan pasif ini tuh yang eh, diperoleh melalui transfer antibodi dari satu individu ke individu lainnya. Contohnya dari ibu ke ke bayi melalui ASI gitu. Nah, tapi kekebalan ini tuh bersifat sementara gitu karena tubuh penerima ini tuh tidak dapat memproduksinya sendiri. Nah, yang terakhir ini tuh ada kekebalan aktif. Nah, ini tuh dihasilkan dari tubuh itu sendiri sebagai respon terhadap eh, paparan antigen. Nah, ini tuh dapat diperoleh melalui vaksinasi atau infeksi alam gitu. Nah, ketika tubuh berhasil melawan penyakit, maka kekebalan tubuh ini tuh aktif. Nah, biasanya itu bersifat tahan lama atau permanen gitu. Boleh saya selanjutnya, Kak. Nah, di sini ada 5 tanda kalau imun tubuh kita tuh menurun. Nah, yang pertama itu sering sakit. Dimana kalau tubuh kita sering terkena flu, batuk, atau penyakit ringan lainnya. Nah, ini tuh tandanya bahwa imun kita itu sedang menurun, teman-teman, gitu. Terus yang kedua di sini tuh ada luka lama sembuh, yang dimana sistem imun ini tuh berperan penting dalam proses penyembuhan luka, gitu. Jika luka teman-teman dirasa kok lama ya sembuhnya gitu. Berarti imun teman-teman ini tuh sedang menurun gitu. Nah, yang kedua itu mudah lelah. Ketika kita mudah lelah kayak
kita tuh ngelakuin aktivitas biasa, tapi lelahnya itu luar biasa gitu. Terus lelahnya itu sulit untuk diartikan, untuk diungkapkan gitu kayak, lelah banget tahu hari ini gitu. Ini tuh merupakan respon tubuh kita kalau imun tubuh kita ini tuh lemah gitu teman-teman. Nah, nih yang ke ini tuh ada mudah terkena infeksi. Nah, ini tuh merupakan akibat langsung dari kita gitu. Jadi ketika kita lemah dan mudah terkena infeksi, maka tubuh kita ini tuh rentan terhadap serangan patogen atau kuman tersebut gitu. Nah, terakhir nih, ada masalah pencernaan. Kenapa masalah pencernaan ini tuh masuk ke dalam imun tubuh kita menurun? Karena sebagian besar imun kita itu berada di usus, teman-teman. Jadi kita kalau merasa masalah pencernaan nih, berarti imun kita itu sedang menurun gitu. Slide selanjutnya, Kak. Oh iya. Oh ya, teman-teman. Sebelumnya di sini ada yang pernah ngalamin nggak dari tanda-tanda tadi? Ayo, ayo. Pernah, Kak, pernah. Kalau ada, boleh ceritain dong gitu gimana respon tubuhnya gitu. Apakah yang sering sakit, luka lama sembuh, mudah lelah, atau mudah terkena infeksi, atau masalah pencernaan. Yuk, siapa dong? Udah sakit, Kak. Udah lelah, Kak. Ada lagi? Udah Udah mudah lelah, Kak. Lama sembuh, Kak. luka lama sembuh, Kak. Luka apa nih? Luka apa nih? hati atau apa? Dalam Luka banget. yang lama kenapa nggak sembuh-sembuh? Selanjutnya. Nanti ya teman-teman, internet sayanya jelek, jadi nggak muncul slide-nya. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini teman-teman ada faktor-faktor yang meningkatkan imunitas. Nah, faktor-faktornya itu ada gaya hidup sehat, mengelola stres dengan baik, genetik, mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C dan zinc. Jadi, faktor yang dapat meningkatkan imunitas kita itu gaya hidup sehat seperti olahraga, terus nggak begadang, menjaga pola tidur kita gitu. Itu kalau kita ngerjain tugas tuh ya, boleh begadang, tapi jangan sampai subuh ya teman-teman. Terus kita juga harus mengelola stres dengan baik. Nah, di mana nih para anak sekolah dan mahasiswa kan sering banget kan stres, aduh tugas ini, tugas itu. Itu kita harus menjaga dan mengelolanya dengan baik. Kalau enggak, itu bakal menjadi bumerang kepada diri kita sendiri gitu. Selanjutnya ada genetik. Nah, genetik ini tuh di mana keturunan dari orang tua mereka gitu, orang tua kita sendiri gitu. Dan mengonsumsi makanan yang kayak vitamin C dan zinc. Nah, kita itu harus mengonsumsi makanan yang sehat gitu, guys. Jangan seblak mulu, jangan bakso mulu, apalagi anak kos ya, yang dikit-dikit ayam geprek itu nggak baik, teman-teman, gitu. Nah, eh, kalau semisalkan kita kan mau imun kita tuh meningkat, tapi kita itu pengen instan gitu. Terus kita beli suplemen yang dapat meningkatkan kekebalan secara drastis. Nah, itu tuh percuma kalian minum itu kayak setiap hari gitu. Habisin duit doang kan beli, tapi
faktor gaya hidupnya itu nggak sehat, nggak baik. Ya, itu tuh nggak bakal ngaruh teman-teman gitu. Oke, mungkin yang dapat saya sampaikan cukup segitu, kurang dan lebihnya. Mohon maaf ya, akan dilanjut oleh rekan saya. Sebelumnya minta maaf karena masih banyak salah kata, karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum lanjut nih ke materi 2, kita mungkin ice breaking dulu ya, Kak ya. Iya, Kak. Boleh, Kak, di ini tebak-tebakannya ya. Yang tahu jawab ya, guys. Sebentar ya, teman-teman. Dapat hadiah nggak, Kak? Hadiah nanti ada, guys. Di di akhir ya, di akhir. Wait. Nah, ada nih. Tebak gambar. Tanaman herbal. Lidah buaya, Kak. Lidah buaya, Kak. Lidah buaya, Kak. Lidah buaya, Kak. Lidah Laila. Lidah buaya, Lidah Kak. buaya, Kak. Yakin? Lidah buaya. Lidah buaya. Ya, Lidah coba buaya. kita Ya, coba kita 3, 2. Benar. benar. Apa tadi ya yang jawab? Saya, Ya, Kak. Lanjut dulu. Nih, tebak gambar Nih, lagi. tebak gambar lagi. Daun pandan, Kak. Daun pandan. Daun Daun pandan. Apa? Daun singkong pandan. Daun panda, Kak. Dan Pandan. coba ya kita lihat ya. Coba kita lihat ya, pandan. Kita lihat. Kita lihat. 3, 1. 1. Betul. Dapat mobil. Mobil. Jambu. Jambu batu. Cepet amat. Pada pintar berarti ya. Jambu ke Apa? Jambu batu. Batu. Jambu. Coba ya kita lihat bener nggak jambu batu. Satu, dua, tiga. Benar. Benar. Lanjut nggak lanjut? Next, Kak, next. Lanjut nggak? Oi. Nih lanjut apa nih? Tebak. Mari makan.
Apa kata yang mewakili nama? Lari makan. Apa? Mari makan, Kak. Mari makan. Mau ngajakin makan. Mau ngajakin makan. Lari makan, Kak. Ya, coba ya kita lihat ya jawabannya ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Yeay, selamat, selamat. Betul, Anda mendapatkan motor Scoopy. Ditunggu ya, Kak, motornya. Ya, nanti Scoopy-nya di dealer ya. Nih, ini terakhir, guys. Apa nih, guys? Imajinasi, Kak. Yang lain gimana yang lain? Iya, guys. Jangan kakak Siti Paulia. Imajinasi. Siapa itu yang jawab? Betul. Aku, Ameng. Nggak tahu deh. Lagi, Kak, lagi. Dan ini jawabannya apa tadi? Imajinasi, Kak. Imajinasi. Udah duluan Cobain. ya. Saya. Ya, coba cek, Tar. Betul. Yeay, betul. Selamat, selamat, Aku selamat. betul. Dapat Sudah apa? mendapatkan iPhone 17 Pro Max Dapat jodoh nggak? di Bea Cukai ya. Dapat jodoh, Kak. Ini udah fokus lagi kan? Masih pada fokus? Udah fokus banget, Kak, fokus deh. Banget ya, mantap. Oke, kita lanjut aja kali ya. Kita lanjut aja kali ya, teman-teman, ke materi 2. Iya, Kak, lanjut. Nah, di sini ada kakak-kakak pemateri kedua nih. Kita kenalin dulu ya. Pemateri 2 itu ada Kak Sheryl. Kak Sheryl Apria Syahira Kirani. Susah banget ya namanya ya. Aduh, ada di sini tempat tanggal lahir Kak Sheryl nih di Tangerang 12 April 2007. Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status belum menikah. Nah, terus ada pendidikannya di SDN 2 Makarsari 2 2013 sampai 2019, SMPN 1 Rajak 2019 sampai 2022, SMAN 14 Kabupaten Tangerang 2025 sampai 2022 sampai 2025, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Pendidikan IPA 2025 atau sekarang sampai sekarang. Dan di sini juga ada pengalaman organisasinya, Kak. Nah, pengalaman organisasi Kak Sheryl nih, ada sebagai anggota OSIS, lalu ada sebagai sekretaris PIK-R, anggota PMR, dan ada sebagai anggota Forum Anak Kabupaten Tangerang. Keren banget ya pengalaman organisasinya. Terus ada hobi lagi nih, hobinya
berenang, memasak, sama baca novel. Wow, keren banget hobi Kak Sheryl ini. Ada kontaknya kalau mau WA WA, no ada kontaknya di situ ya. Mau Oke, kenal kita langsung aja kali ya, Kak. Boleh, Kak? Kak Sheryl dilanjut. Halo teman-teman, selamat sore. Masih pada semangat gak? Sore, Kak. Halo, halo. Jadi, lupa tadi. Jadi kita lanjut materi kedua ya teman-teman. Jangan tidur ya teman-teman, karena kalau kalian fokus materi, bakal ada pertanyaan. Nah, kalau kalian bisa menjawab pertanyaan, kalian akan mendapatkan door prize. Jadi stay tune ya teman-teman. Iya, Kak. Siap, Kak. Tunggu ya teman-teman. Oke, kakak operator boleh dipercepat ya. Oke, jadi dilanjut ya, peran organ dalam sistem imun tubuh. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, guys, sama Kak Eka. Jadi di sini aku pengen ngelanjutin gimana sih cara menjaga imun tubuh kita dari serangan penyakit. Nah, jadi sistem imun manusia itu terdiri dari berbagai organ dan sel yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, jika sistem imun kalian lemah, tubuh kalian itu lebih mudah terserang penyakit, termasuk kanker. Kira-kira apa aja sih organ-organ penting dalam tubuh kita? Yang pertama itu ada adenoid. Adenoid itu terletak di belakang rongga hidung dan berfungsi untuk menyaring kuman yang masuk lewat hidung dan mulut. Nah, jika tidak mampu menangani infeksi, biasanya adenoid ini bisa membengkak, teman-teman. Nah, terus di sini ada sumsum tulang belakang, tempat pembentukan sel darah, termasuk sel-sel imun seperti limfosit T dan B. Organ ini juga menjadi pusat produksinya sel imun dari sel induk. Nah, terus abis itu next ada kelenjar limfa. Nah, kelenjar limfa ini tuh mengalirkan limfosit ke berbagai bagian tubuh. Titik-titik penumpukan getah bening biasanya berada di leher, ketiak, terus selangkangan dan para aorta dan dapat membengkak eh, saat terkena infeksi. Next ada pembuluh limfa. Pembuluh limfa ini mengangkut cairan limfa dari jaringan tubuh kembali ke aliran darah. Pembuluh ini tuh memiliki banyak katup seperti vena dan tersebar di seluruh tubuh. Sisi kanan dan sisi kiri tubuh memiliki jalur limfanya tersendiri. Terus next ada timus. Timus ini kelenjar timus teman-teman. Jadi si kelenjar timus ini tuh menghasilkan hormon yang membantu pematangan limfosit T, yaitu sel yang berperan penting dalam pertahanan tubuh. Terus ada nodus limfatikus. Nah, di nodus limfatikus ini tuh mengandung banyak makrofag dan limfosit untuk menyaring dan menghancurkan mikroorganisme yang masuk ke sistem limfa. Terus next ada tosil. Tosil itu amandel. Jadi si tosil ini biasanya tuh berfungsi menangkal benda asing yang masuk melalui mulut. Pada anak-anak,
tonsil itu bekerja sangat aktif sehingga membantu mereka tetap sehat meski sering memasukkan benda ke mulut. Jadi kan teman-teman, banyak anak kecil yang suka sembarangan masukin benda asing ke mulut mereka kan. Jadi si tonsil ini atau amandel ini berfungsi untuk membantu tetap sehat meskipun sering memasuki benda asing ke dalam mulut gitu. Nah, terus habis itu di sini ada limfosit. Nah, limfosit itu apa sih kira-kira? Nah, limfosit itu sel darah putih yang melawan infeksi. Nah, terdiri dari pulpa merah. Pulpa merah itu menghancurkan sel darah tua, dan pulpa putih itu yang mengandung limfosit yang merespon benda asing. Gitu, teman-teman. Next. Nah, di sini tuh ada macam-macam gangguan pada sistem imun tubuh. Yang pertama tuh ada alergi. Nah, biasanya pada saat tubuh ada alergi itu tubuh tuh bereaksinya berlebihan teman-teman. Nah, terus alergi kan bisa bermacam-macam ya teman-teman. Dan biasanya pada seseorang juga reaksinya beda-beda. Terus di sini juga ada autoimun. Autoimun tuh biasanya tubuhnya menyerang selnya sendiri. Misalnya lupus. Nah, terus yang ketiga itu ada imunodefisiensi. Nah, biasanya itu imunnya lemah teman-teman dan mudah sakit. Misalnya terkena HIV atau AIDS. Yang terakhir ada kanker imun, kanker sel imun, sorry teman-teman. Nah, jadi contohnya itu seperti limfoma atau leukemia. Next. Nah, jadi di sini aku pengen nyeritain contoh kasus nih teman-teman di kehidupan nyata kita. Jadi, ketika kita mengalami demam saat terkena infeksi, justru demam tersebut itu sebenarnya adalah bagian respon dari imun teman-teman. Nah, suhu itu sengaja dinaikkan oleh tubuh untuk memperlambat pertumbuhan patogen dan mempercepat kerja sel imun. Nah, ada contoh lainnya juga teman-teman. Contoh lainnya itu ketika seseorang yang terkena cacar, biasanya itu nggak akan tertular lagi di lain kemudian di hari kemudian. Karena hal ini tuh terjadi si sel memori sudah terbentuk setelah infeksi pertama, membuat tubuh mampu melawan virus yang sama dengan cepat saat terpapar kembali. Jadi ketika kalian sudah terkena cacar, campak dan lain-lain itu tuh apa namanya kemungkinan tidak akan tertular lagi di kemudian hari teman-teman. Karena sel dalam tubuh kita tuh udah mengenali nih virus yang udah pernah masuk. Maka dari itu, mereka langsung siap-siap untuk menyerang virus-virus tersebut, gitu, teman-teman. Kira-kira ada yang pernah ngerasain nggak nih, teman-teman, dari contoh kasus yang udah saya sebutkan? Mau join? Boleh, boleh, boleh. Tunggu. Ayo, teman-teman, siapa yang udah pernah ngerasain, boleh diceritain nih. Pernah, pernah. Pernah, Kak, pernah. Teman-teman yang lain, ada yang pernah ngerasain? Pernah, Kak. Hmm. Belum, Kak, belum. Tertular apa? Tertular apa? Itu contoh kasusnya apa tuh, Siti Fauzia? Kak Siti Fauzia. Sama kayak di contoh Kakak. Pernah, Kak. Apa tuh contoh ininya, kasusnya? Boleh diceritain dong. Jadi aku tuh ya dulu waktu tinggal di asrama, aku kan punya teman ya yang lagi sakit cacar. Terus aku ketular Kak itu sakit cacar. Padahal kan aku udah tuh sakit cacar sebelum masuk asrama ya. Tapi ketika teman aku terkena
cacar lagi, terus kita kan satu kamar ya, jadi tertular gitu loh Kak, tertular gitu. Mana bulan puasa tahu Kak? Oh gitu. Iya iya, terima kasih ya Kak. Siapa tadi namanya? Sudah menceritakan pengalamannya. Oke, baik teman-teman. Sekarang sesi tanya jawab. Jadi sekiranya dari teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman untuk yang bertanya itu 3 orang tercepat ya. Nah, nanya itu di kolom chat supaya kita tahu siapa duluan gitu yang ini. Ada hadiahnya kok, tenang aja. Yuk, siapa yuk? Lebih manja anjing. Manja. Iya, iya. Nah, jadi di sini udah ada 2 orang nih. Paninda. Ya, sertain namanya ya guys, biar kita tahu. Oke nih, kita jawab dulu ya. Itu dari kitanya aja nggak sih? Oke, izin menjawab dari Kaninda. Kaninda nanti eh, data dirinya dilengkapi ya. Ini tuh Iya, Kak izin Kak. bertanya, menurut Kakak, apakah sistem imun manusia ini sekarang itu lebih kuat atau justru lebih manja dibandingkan manusia zaman dulu? Jelaskan alasannya. Nah, karena sistem imun pada tubuh manusia itu kan berbeda-beda ya kan ya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, menurut saya kalau misalkan dibandingkan pada zaman sekarang dengan zaman dulu tuh berbeda. Kenapa? Karena zaman dulu itu kayak gimana ya? Mereka itu kan kehidupannya juga berbeda dibandingkan sekarang gitu. Karena mereka lebih ke berbaur dengan alam yang dimana obat-obatan dari alam, makanan dari alam kayak seperti sayuran nanam sendiri kan. Nah, sedangkan kita itu sekarang lebih banyak mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food ya, junk food gitu. Eh, apakah cukup Kaninda? Cukup, Kak. Memang. Tapi boleh tambahin Kak Seril. Jadi aku izin menambahkan ya. Jadi benar yang kata Kak Eka jelasin tadi bahwa orang zaman dulu tuh lebih sehat makanannya dibanding orang zaman sekarang. Nah, zaman dulu juga apa namanya lingkungannya juga masih bersih ya, belum tercemar seperti saat ini. Kalau untuk saat ini kan banyak yang udah tercemar ya, makanya kenapa imun dalam tubuh kita tuh mudah terserang karena memang dari segi polusi juga teman-teman. Ya. Nah, udah segitu cukup. Terima kasih. Oke, saya izin menjawab dari Kak Zahra Aulia. Katanya ini tuh, bukan KB siapa ini KB? Bella Bella. Oh Kak Bella. Nah, kenapa orang yang sudah terkena cacar bisa tertular kembali? Izin ya menjawab karena manusia itu berbeda-beda. Nah, di mana ada yang si kakak ini tuh yang terkena cacar tadi itu imunnya itu lemah guys. Jadi dia itu mudah tertular dari temannya gitu. Kak Sheryl lagi cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan satu lagi ya guys.
Oke, next ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi pertanyaan terakhir adalah dari Kak Jahra Aulia. Nah, kata Kak Jahra, bagaimana cara menghindari terkena cacar? Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, cara menghindari terkenanya cacar itu yang pertama bisa dengan vaksin teman-teman. Nah, jadi ketika kita vaksin, apa namanya, otomatis tubuh kita tuh sudah mengenali apa namanya virus-virus sebelumnya. Nah, terus next di sini juga bisa dengan cara menjaga lingkungan, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita menjaga lingkungan dengan bersih, terawat, itu kita bisa menghindari virus, bakteri, dan semacamnya. Terus juga kita bisa menghindari kontak langsung dengan orang yang kena cacar. Amit-amit kalau misalnya sistem imun kitanya lagi lemah, takut kita terkena lagi gitu teman-teman. Cukup. Kayak kamu mau ditambahin? Cukup. Oke. Cukup. Kira-kira dari teman-teman ada yang cukup atau ada yang kurang? Cukup, Kak. Ya. Itu menjawab dari pertanyaan Kasani. Nah, bagaimana antibodi ini tuh membantu tubuh melawan infeksi? Nah, sebagaimana yang tadi udah kita jelasin di struktur respon sel itu. Nah, antibodi ini tuh protein yang dibuat oleh sel darah putih yang bekerja dengan cara menempel pada benda asing atau virus gitu yang dianggap berbahaya oleh si tubuh kita gitu. Jadi si antibodi ini tuh mempermudah penghancuran si virus itu atau bakteri itu gitu. Jadi dengan cara si antibodi ini tuh menempel pada si bakteri ini gitu. Gitu. Cukup nggak menambahin gitu, Kak? Udah cukup. Cukup nggak, Kak? Bisa dimengerti nggak teman-teman bahasanya? Cukup, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Izin menjawab dari Kak Indriani. Nah, pertanyaan terakhir. Ya, bagaimana menghindari bung? Yang pertama, itu jaga cara pola makan. Yang kedua, itu eh, apa ya? Menghindari stres karena lambung juga itu berpengaruh tahu ke stres. Ketika kita stres, kita kayak pusing nih, stres nih. Kita itu pasti naik lambungnya, asam lambungnya naik maksudnya gitu. Jadi bukan hanya dari makanan aja gitu, bisa dari stres dan faktor lainnya, ya pikiran gitu. Jadi kita tuh harus sebisa mungkin mengelola stres dengan baik, teman-teman. Kamu nambahin? Sudah sih. Jadi kalau misalnya punya penyakit asam lambung, teman-teman, itu tuh bisa mengelola makanan yang baik. Jadi apa namanya, jangan telat makan. Terus abis itu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi jangan asal pilih makanan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita apa ya apa makan sembarangan juga nanti sel imun di dalam tubuh kita juga bereaksi ke asam lambung tersebut. Makasih, Kakak. Cukup nggak, Kak? Cukup, Kakak. Makasih. Oke, baik. Makasih juga. Ada yang ingin bertanya lagi nggak teman-teman? Kalau udah, kita nih sekarang yang bertanya. Tadi kan kalian ya yang udah nanya ke kita. Jadi sekarang kita nih mau nanya ke kalian. Gimana nih kalian
Paham nggak tentang materi ini? Paham, Kak. Paham, kakak. Paham, Kak. Sekarang kuis. Mama lihat orang Mak. Mana orang? Oke, Sebentar teman-teman, ya, sebelum sebelum lanjut ke pertanyaan, kita mau nanya dulu nih Baka, teman-teman, gimana sih rasanya webinar hari ini? jadi Terus anjingan. gimana perasaan kalian? Gimana ilmu yang sudah kalian dapatkan? Boleh dong diceritain. Seru banget Kak webinarnya. Terus Iya, juga Kak, Seru seru. banget. terus juga nambah ilmu baru. Iya, Kak. Jadi lewat webinar ini kita tuh jadi nambah relasi, wawasan baru. Terus juga apa namanya, pematerinya juga seru banget. Iya, Hmm. seru banget yang Kak Is mau. Ini beneran seru teman-teman. Yakin. Ini nggak parents kan? Nggak bohongan kan? Seru banget ya, Kak. Enggak, Masa Kak. bohong. Jujur ini mah dari hati lubuk dari lubuk hati yang paling Paling dalam. dalam. Gak sabar mau ini. Sebentar ya, teman-teman. Lagi disiapin itu pertanyaannya. Cuman dikit kok. Iya, Kak. Kak, Kak ini dapat hadiah gak? Dapat cinta. Asik. Sebentar ya, teman-teman. Ayo, kakak operator. Kakak operator. Asilah. Lindungi. Kak Cindy, mau lihat dong muka imutnya. Teman-teman, hello. Masih pada hidup kan? Masih nggak tidur kan? Aduh, Kak, Enggak, lama Kak. banget nih, Masih Kak. sayang, Kak. Enggak. Aman, aman. Aman, damai ya, alhamdulillah, teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena ini ada kendala ya buat share screen-nya. Jadi mungkin dari kakak-kakak pemateri boleh dibacain aja kali ya langsung pertanyaannya. Nanti kalau yang tahu boleh jawab di kolom komentar ya, di kolom chat. Oke, oke. Bisa. Nanti kalau kalian udah tahu jawabannya, langsung kalian taruh di kolom chat ini, oke? Jadi nanti kita akan pilih. Jadi teman-teman, pertanyaan pertama itu, sistem imun bertugas untuk A. Mengatur suhu tubuh, B. Melawan kuman dan benda asing, C. Menghasilkan energi, D. Mengatur hormon. Sekali lagi ya, pelan-pelan Kak. Sistem imun bertugas untuk
A. Mengatur suhu tubuh. B. Melawan kuman dan benda asing. C. Menghasilkan energi. D. Mengatur hormon. Wah, udah ada nih Kak yang jawab. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Berarti dari tadi kalian nggak tidur ya? Kalian mendengarkan ya? Keren. Yang pertama nih kita lihat siapa ya? Ada siapa nggak itu? Ada Kak Yuni, B. Kakak Dua, Oh, B. wah Dan keren yang ya. Fajar A. Kak Zahra mengatur suhu tubuh. Apa ya? Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Benar gak sih jawabannya? Benar yang mana ya, Kak? Oke. Kita lihat ya. Jeng, 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 jeng. Jadi jawaban yang benar adalah Satu, dua, tiga. B. Selamat, selamat Kak Yuni. Selamat Kak Yuni. Yeay, Hore. congrats Guys, mau next Yuni. nggak nih? Next, Kak. Next, Kak. Oke, diperhatiin lagi ya teman-teman. Karena yang jawabannya paling cepat itu dapat door prize loh. Kecilan aja, P. Siap. Siap ya. Oke, pertanyaan kedua. Limfosit B memiliki fungsi utama untuk A. Menghasilkan antibodi. B. Menyerang sel tubuh yang rusak. C. Menyaring darah. D. Meningkatkan suhu tubuh. Saya ulangi ya. Limfosit B memiliki fungsi utama untuk A. Menghasilkan antibodi. B. Menyerang sel tubuh yang rusak. C. Menyaring darah. Dan D. Meningkatkan suhu tubuh. Ya udah. Oke, udah ada yang jawab nih Kak. Banyak ya. Coba kita lihat ya. Dari siapa sih? Dari siapa nih Kak moderator? Kan ini ya. Dari Siapa ya? Dari Kak Asila ya. Kata Kak Asila B. Hah? A itu. Ah ya. Oh iya yang ini ya. Kata Kak Asila A. Kira-kira benar gak ya? Ada Oh ada Kak Fauzia, ada Kak Ica dan Kak Isma A. Oh, Kak Ica dan Isma, B, C, D. ini gimana nih? Ini saya bingung nih kok ada Jadinya B, C, D ya gitu. nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus satu. Ini mau A, B, C atau D? Itu Kak, aku jawabannya A, kalau Kak Ica B, C, D. Bukan, Oh, bukan. Itu oke dapat oke Isma bisa ya, gitu ya. Kak. Dapat Isma itu, Kak. Oke, iya iya baik-baik. Kira-kira Kak, apa sih jawabannya? Karena rata-rata jawabannya di sini A. Bener gak ya? Apa ya? Kalian penasaran ya? Bener gak ya? Kayaknya nggak ada yang bener gak sih Kak? Iya, kayaknya jawaban saya deh yang paling benar. Aduh, No, nggak ada. no. Oke, kita lihat ya. Tiga, Dua, dua. satu. Jawabannya apa, Kak? Benar. Siapa yang jawab A pertama? Kak Asila. Yeay. Selamat Kak Asila. Yeay. Selamat Kak Asila. Beruang. Selamat Oke. Kak Sila. Nono ya, Nono. Lagi Kak. Bentar Lagi. ya, teman-teman. Satu lagi. Pertanyaan lagi. terakhir. Kak, kupingnya lebar-lebar ya teman-teman. Karena ini hadiahnya sangat-sangat wow sih. Walaupun kecil, tetapi dari hati yang sangat tulus teman-teman. Hadiahnya muat itu lah buat beli ciloknya ya. ya bisa dikendarai oleh kalian hadiahnya. Ya, jadi tolong simak baik-baik dan jangan ngantuk teman-teman. Buka kupingnya lebar-lebar ya. Oke, Bentar ya, kasih Tifau. ya. Nih, dengerin Cepet ya. jawabannya. Dengerin. Ya, dengerin ya teman-teman. Dengerin. Ini siap nggak sih? Siap ya? Siap ya? Siap gak nih? Siap gak? Siap gak? Oke. Oke nih ya. Pertanyaan ketiga, Kak. Gangguan sistem imun yang ditandai oleh reaksi berlebihan
berlebihan. Nanti dulu. Ulang ya. Gangguan sistem imun yang ditandai oleh reaksi berlebihan terhadap zat tidak berbahaya adalah A. Autoimun, B. Kanker darah, C. Alergi, D. Imunodefisiensi. Saya ulangi ya. Gangguan sistem imun yang ditandai oleh reaksi berlebihan terhadap zat tidak berbahaya adalah A. Autoimun, B. Kanker darah, C. Alergi, dan D. Imunodefisiensi. Apa ya jawabannya? Udah ada nih Kak jawabannya Kak. Bentar nih. Ya, dari Kak Ica nih Kak. Kata Kak Ica dan Kak Isma A. Coba kita lihat lagi yang di bawah. Kata Kak Yuni A nih Kak. Kata Kak Indriani A. Kata Kak Siti Fauzia C. Wah, ada yang beda nih Kak dari Siti Kak Fauzia. Ke bawah tuh C. Nah, kita lihat lagi. Oh, ini Kak Isma dan Ica lagi-lagi ya. Ada yang A, ada yang C. Gak disertai nama nih Beda ya. Kak, beda C, Kak, jawabannya. C. Aku Isma Kalau Isma A, kalau C. Ica C, Kak. Oh, nih Kak Aurel dan Kak Widya C. Terus ini Kak Isma sama Kak Ica nyepam ya. Ini Kak Bella cek. Wah, ini beda-beda nih kalau Kak Nur Aida D. Mantap sih beda sendiri ya. Kak Sila wah mantap. Jadi kira-kira yang mana ya Kak jawabannya? Yang mana nih teman-teman jawabannya? Menurut kalian? C. Di C alergi, C alergi, C alergi, C alergi, C alergi. C, 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 C. Kadisti, Ya, Kadisti, Kadisti. Mohon dikondisikan ya. C alergi, C alergi, C alergi, C alergi. Oke. Boleh, Sani sayang boleh. Makasih ya udah join ya, Sani. Oke, kita Iya, lihat ya. Kak. Jadi yang benar yang mana ya kira-kira? Udah nggak sabar ya teman-teman. Oke, langsung aja dipersingkat waktunya. Jadi pertanyaan yang benar adalah, oh iya, sorry, jawaban yang benar adalah C, alerginya. Siapa itu yang menang? Pertama ada Kak Siti Fauzia. Fauzia. Selamat Kak Siti Fauzia. Udah 2 kali kan ya Kak Siti Fauzia? Iya, enggak. Oke. Alhamdulillah. Ya guys, untuk pemenang pertanyaan ini tuh kalian boleh japri Kak Cindy Sofia Andrawani gitu. Nanti di sana itu Ada hadiah hadiah kecil-kecilan dari kami ya. Kira kita Apresiasi. Ya, maaf ya. gitu Mak. Iya. Oh, ini Mas. Lagi Kak, lagi. Lagi Kak, lagi. Mau sampai dapet Civic Turbo. Di dewek itu, Mama. Oh ya teman-teman, saya juga iya, Iya, saya juga mau konfirmasi nih untuk 3 orang pertama yang nanya tadi tuh juga boleh chat Kak Cindy Sofia. Nah itu ada door prize iya. kecilan untuk kalian untuk mengapresiasi. Ya di sini ada Kaninda, Kak Bella sama Kak Zahra Aulia. Ya kalian boleh Konfirmasi. iya konfirmasi ke Kak Cindy Sofia gitu. Oke. Boleh dilanjut, Kak Via. Ya tadi kali. Baik, izin menyimpulkan ya teman-teman. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya sistem imun bekerja melalui berbagai sel, organ, dan mekanisme yang saling membantu untuk melindungi tubuh dari patogen. Mulai dari kekebalan bawaan yang bertindak cepat hingga kekebalan adaptif yang memberi respon lebih spesifik melalui sel T, sel B, dan antibodi. Sementara penemuan vaksin oleh Jenner membuka jalan bagi penguatan kekebalan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Respon imun tampak melalui demam saat infeksi atau kekebalan setelah terkena penyakit tertentu. Namun sistem ini dapat mengalami gangguan
seperti alergi, autoimun, imunodefisiensi, dan kanker sel imun. Serta kekuatan imun sangat dipengaruhi oleh pola hidup sehat, nutrisi, stres, dan faktor genetik sehingga pemahaman tentang imunologi membantu kita menjaga tubuh tetap kuat melawan penyakit. Seperti itu. Oke, makasih Kak Via. Nah, nanti stay tune ya bagi yang tadi nih ke 6 orang tadi itu stay tune di WA. Kalau kalian nggak konfirmasi ke Kak Cindy, hadiahnya hangus ya teman-teman. Jadi jangan lupa ya. Oh ya, jangan dulu live ya guys. Kita tutup dulu. Ya, ya kita tutup dulu ya teman-teman. Boleh on cam dulu nggak semuanya buat dokumentasi? Ya, sebelum ini kita dulu ya. Sebelum dokumentasi. Oke, terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang udah join dari awal sampai akhir ini. Semoga melalui webinar mengenai imunologi bagaimana tubuh kita melawan penyakit, kita dapat memahami pentingnya sistem imun serta terdorong untuk menjaga kesehatan dengan lebih baik. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Akhir kata, semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam ya Oke, teman-teman. boleh dulu ya teman-teman sebentar aja kita buat dokumentasi ya. On cam ya teman-teman. Dari si Eka aja, bisa nggak? Apa sih? Kak, maaf, boleh izin keluar duluan nggak? Soalnya lowbat. Kayak ya, satu. Ini nggak Wait. didengar. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, mantap sekali. Makasih ya Makasih ya. teman-teman yang udah join. Love you. Arigato gozaimasu. Panjang umur, sehat selalu, masuk surga. Semoga. Terima kasih ya teman-teman. Maaf Semoga nilai ya. UASnya gede. Ya, maaf banyak kendala. Boleh keluar ya teman-teman. See Amin. you. Makasih, Maaf Kak. ya, karena kita juga masih belajar. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Terima kasih. Bye. Love you guys. Terima kasih juga, Kak. Terima Iya, kasih, Kak. Sama-sama. bye-bye. Ora. Sertifikatnya ditunggu Banyak ya. banget. Mau request sertifikatnya namanya nggak mau disingkat aku mah hehe. Siapa yang nggak mau disingkat? Iya, ketik aja ya nanti ya di Aurel medsos. Kirani Putri Winata. Oke, weh. Ditunggu ya. Boleh keluar ya, teman-teman. Ada casan nggak? Thank you. Terima kasih. Tapi kalau dipinjemin ke kamu, Samsung nanti nggak bisa masuk ke aku. Emang iya. Iya. Ih, nggak bawa cas. Boleh Anjir. Keluar. keluar ya, teman-teman. Foto lu di Jen, list Jen. War semua kalian. Boleh live ya teman-teman. Maaf itu. Malah anjir parah diusir. Maaf ya. Gak mau. Tonjok ya kak tonjok sini sih.
mau di sini aja.